masih bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi atau pembahasan tentang komunikasi bisnis, yaitu apa isi komunikasi, apa itu komunikasi. Langsung aja, berdasarkan dari bahasa Latin communication, communic and communicator, yang berarti membuat sama. Secara luas, komunikasi berarti proses saling menukar informasi antar individu atau kelompok melalui sistem yang lazim, sinyal-sinyal, simbol-simbol ataupun tindakan. Bentuk komunikasi yang pertama komunikasi verbal, terus ada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal dapat kita ketahui komunikasi secara tertulis maupun lisan dalam bentuk kata, kalimat, angka. Contoh, berbicara dengan rekan kerja, membuat dan menerima surat, berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Terus ada komunikasi non verbal, komunikasi tanpa kata-kata dengan gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagai alat komunikasi. Contoh, yang pertama menggerutkan dahi sebagai arti sedang berpikir keras. Terus yang kedua membuang muka sebagai tanda tidak senang. Perilaku situasional yang membawa suatu maksud. Di mana di sini dapat kita ketahui ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama sender, pengirim pesan. Terus receiver, penerima pesan. Message, pesan. Channel, saluran atau media, telepon, smartphone, media sosial. Terus ada feedback, reaksi atau balasan dari pesan yang disampaikan. Terus di sini ada jenis-jenis komunikasi. Ruang lingkup, komunikasi internal, dalam kurung komunikasi terjalin dalam satu organisasi atau perusahaan. Yang pertama vertikal, antara atasan dan karyawan. Terus yang kedua horizontal, antara karyawan. Terus ada komunikasi eksternal, komunikasi yang pihak lain di luar organisasi. Yang pertama publikasi, terus yang kedua konferensi, terus yang ketiga iklan. Di sini ada juga jenis-jenis komunikasi, cara penyampaiannya. Yang pertama lisan. Sejak lisan ada dua pengertian. Yang pertama secara langsung atau dialog, wawancara, rapat. Terus yang kedua tidak langsung atau telepon, video call. Terus yang pertama tulisan, untuk menyampaikan pemberitahuan dengan singkat, padat dan jelas. 1. Surat dinas. 2. Memo. Terus sini ada juga jenis-jenis komunikasi yang dapat kita ketahui, yaitu perilaku. Perilaku ada formal, tata caranya sudah diatur dalam organisasi, contoh seminar atau rapat. Terus yang kedua non verbal, yaitu gabungan dari formal dan informal, berhubungan dengan organisasi dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota atau organisasi. Contoh rapat ulang tahun organisasi, rapat
penentuan ketua divisi. Terus yang ketiga ada informal dalam organisasi dan tidak terikat. Contoh, perbicaraan biasa antara karyawan, gosip dan lain-lain. Terus ada aliran informasi. Yang pertama, satu arah. Contoh, pidato. Terus yang kedua, dua arah. Contoh, saling interaksi antara narasumber. Terus sini dapat kita ketahui juga ada cara memperbaiki komunikasi. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, ketepatan. Terus yang ketiga, kredibilitas. Terus yang keempat, pengendalian. Yang kelima, kecocokan. Communication the home and display and personal and criticism. Oke, sekian penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, mohon maaf. Sekian dulu penjelasan saya. Semoga komunikasi ini dapat pengertian dari komunikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.